Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan Nika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu ya. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 24, 25, 26. Tentunya masih di bulan Januari ini ya, 2025 saat ini. Untuk temanya saya akan mengambil sebuah tema yang akan kamu rasakan ya memasuki minggu keempat ataupun minggu keempat yang akan kamu rasakan ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimana kan nanti ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut ya, setelah zodiak Taurus, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Kita lihat zodiaknya. Di sini ada Pisces, artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke ya, kita lihat dulu untuk asmara Pisces memasuki minggu keempat ya, bulan Januari. Kita lihat Pisces asmara. Di sini muncul petunjuk atau utama ya, muncul petunjuk The Hermit. Ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Swords. Ada 3 pedang menusuk hati. Ini kenapa dengan Pisces ya kali ini? Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya tentang asmara di sini. Ini kelihatannya untuk asmara Pisces ya ketika kalian berharap adanya sebuah kestabilan ya, entah secara kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian. Ini kelihatannya masih banyak hambatan ya, ataupun mungkin masih banyak liku-liku yang harus kalian hadapi. Makanya di sini Pisces diberikan sinyal bahwa kalian harus betul-betul lebih bersabar lagi gitu loh. Dan yakin suatu saat pasti akan menemukan kestabilan dalam hal asmara yang sesuai dengan ekspektasi kalian. Kira-kira seperti itu, tidak masalah. Ini yang saya rasakan bahwa memang betul kalau kalian berharap adanya kestabilan asmara, ini kelihatannya masih ada beberapa problem yang harus kalian hadapi dulu di sini gitu loh. Cuman di sini disarankan juga
bahwa sahabat Pisces tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Kira-kira seperti itu. Tetap bersabar, sembari apa? Sembari berdoa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga diikhtiarkan. Biar apa? Biar lekas apa yang menjadi keinginan kalian, apa yang menjadi ekspektasi kalian dalam perubahan asmara itu, biar bisa kalian rasakan gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ini sekali lagi ya, yang saya rasakan memang energinya sangat berat gitu loh. Ya mau gimana lagi, mau nggak mau ya kalian harus disuruh bersabar gitu loh. Kira-kira seperti itu ya, karena memang ketika kalian ingin berharap adanya kestabilan, mungkin masih banyak ujian, ya. Masih banyak problem-problem yang harus mungkin kalian selesaikan dulu satu persatu. Jadi betul-betul Pisces membutuhkan kesabaran yang luar biasa di sini. Kira-kira seperti itu ya. Apalagi kalian dikonfirm muncul petunjuk Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Ini memberikan sinyal bahwa jelas kemungkinan besar memasuki 3 hari ya, 3 hari ke depan ya. Ini kelihatannya mungkin ada beberapa yang mungkin ya membuat mungkin kesalahpahaman lah, ataupun yang membuat pikiran dan hati kalian itu tidak tenang. Kenapa seperti itu? Ya jelas mungkin adanya sebuah asmara yang kali ini betul-betul tidak seperti yang kalian harapkan. Nah gitu loh ya. Jadi bisa dipahami ya. Sekali lagi mungkin ini akan terjadi tidak seperti yang kalian harapkan. Ya mungkin ada kurang cocok lah, ataupun kurang bisa membuat hati kalian senang, yang kurang bisa membuat hati kalian bahagia, kira-kira seperti itu. Kalau faktornya sih ya macam-macam gitu loh ya. Intinya jelas ini waspada di 3 hari ke depan. Kelihatannya asmara Pisces kurang begitu diuntungkan ya kali ini ya. Cuman tetap ya, ketika kalian tetap bersabar ya, tidak cepat emosi, ataupun mungkin bisa menyikapi secara dewasa, ini akan bagus gitu loh. Artinya apa? Artinya akan menjadi awal ataupun menjadi titik balik, dan itu akan membawa kebahagiaan tersendiri buat kalian. Kira-kira seperti itu ya. Karena kalian apapun itu masih didukung sama kartu The Hermit. Ya memang saya rasakan sih apa ya, ya masih banyak liku-liku. Nah gitu loh. Seperti itu ya. Oke, nanti saya deteksikan. Untuk pekerjaan ataupun karir Pisces, kartu utama kalian muncul petunjuk Queen of Pentacles. Ada ratu duduk memegang koin atau memandang koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Pentacles. Ada seorang wanita dikelilingi koin ya, belakangnya 9 koin atau 9 pentacles. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Ini kok saya menangkap bahwa kok masih banyak ini sahabat Pisces yang mungkin adanya sebuah renungan, adanya sebuah pemikirannya, kapan bisa stabil ya, kapan bisa sesuai ekspektasi kalian, entah secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan, kesuksesan. Di sini kelihatannya kalian banyak renungan gitu loh. Banyak renungan, banyak menunggu kapan. Nah, kira-kira seperti itu. Cuman di sini dipesankan bahwa ketika memang masalah pekerjaan ataupun karir mungkin belum sesuai dengan apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan, ya tetap ya kunci satu-satunya ya di sini betul-betul harus disuruh bersabar, sama seperti asmara kalian di sini. Nah, gitu loh. Ya, ya tidak boleh bersabar saja, tetap harus adanya sebuah usaha-usaha, harus adanya sebuah semangat, dan artinya sebuah pergerakan. Nah, ketika itu kalian jalankan, insya Allah ya di sini kalian akan mendapatkan Nine of Pentacles. Artinya apa? Artinya perlahan-lahan akan bisa membaik apa yang selama ini menjadi kekhawatiran kalian, apa yang selama ini menjadi pemikiran kalian tentang masalah kestabilan kok sulit banget. Nah, ini insya Allah perlahan-lahan akan kalian dapatkan. Makanya saya barusan mengatakan ketika memang belum adanya sebuah solusi, ataupun ketika belum kalian rasakan apa yang sedang kalian impikan, ya tetap semangat, harus terus bekerja keras, dan harus adanya sebuah pergerakan di sini. Jadi Pisces tidak boleh menyerah ya di sini, karena di sini menandakan apa? Adanya sebuah keberkahan, adanya sebuah keberuntungan. Hanya saja mungkin di sini Pisces yaitu tadi butuh adanya sebuah pergerakan dan butuh adanya sebuah semangat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Di sini kelihatannya keberkahan akan muncul kok gitu. Bisa saja akan ada kejutan-kejutan, cuman ya tetap sering saya mengatakan meskipun didukung sama kartu yang baik, yang positif, ya kita sendiri gitu loh yang harus berani menjemputnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita lanjut dulu di keuangan ataupun rezeki Pisces. Kartu utama muncul petunjuk The Emperor. Ada raja tua duduk sambil memegang tongkat.
Dikonfirmasi muncul petunjuk debul. Ada seseorang berjalan tapi tidak melihat ke depan, ini jalannya terputus ini ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces tentang rezeki ataupun keuangan ya. Kalau saya merasakan sih di sini apa ya? Secara keuangan ya tidak terlalu terpuruk ataupun tidak terlalu buruk-buruk amat di sini Pisces gitu loh. Cuman saja di sini Pisces diharuskan apa? Harus bisa lebih dewasa untuk bisa mengontrol ya segala sesuatu. Mungkin secara pengeluaran dan pemasukan jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Hanya itu kok. Di sini sarannya seperti itu. Jadi Pisces harus bisa merubah lah ya. Mungkin yang saya tangkap, yang saya rasakan energi kalian, kelihatannya kalian mau mengubah strategi di sini. Nah, itu bagus. Ketika itu akan membawa sebuah kestabilan, akan membawa sebuah pemasukan keuangan, asalkan positif, tidak masalah. Ya, sekali lagi ini kelihatannya banyak dari kalian yang ingin mengubah rencana, yang ingin mungkin mengubah strategi, yang ingin mungkin mengubah formasi baru agar apa? Agar mendapatkan sebuah keuangan yang lancar ataupun mungkin pemasukan. Itu tidak masalah gitu loh, asalkan itu tadi, asalkan positif. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini energinya cukup kuat ini, bahwa Pisces ingin merubah sebuah rencana ya, agar bisa stabil gitu loh. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk debul. Nah, ini memberikan sinyal apa? Makanya saya tadi mengatakan ketika kalian muncul debul ini nyambung sobat. Artinya apa? Secara keuangan sih saya merasa ya masih ada kok rezeki yang milih sama kalian gitu. Jadi kalian itu masih ibaratnya masih milih rezeki sama kalian itu. Hanya saja memang tetap ya di kartu debul juga memberikan pesan ya. Kalian harus bisa apa ya mengontrol ya secara pengeluaran gitu loh. Dan pemasukan harus bisa kalian kontrol sobat. Jangan terlalu boros-boros dulu. Kan misalkan kan seperti itu. Nah, bisa saja ketika mungkin ada seseorang yang menasihati kalian ya, ya ketika itu baik buat masalah keuangan kalian, ya coba kalian jalankan gitu loh. Jadi Pisces tidak boleh dalam arti mempunyai prinsip percaya diri yang terlalu over, yang terlalu berlebihan, itu kan juga tidak baik juga. Takutnya ketika tidak ada pengontrolan, kalian menuruti nafsu ataupun menuruti keinginan, nanti kalian sendiri yang akan terperosok. Artinya kalian sendiri yang nantinya akan dibikin pusing gitu loh. Karena apa? Karena jelas keuangan kalian semakin menurun total nantinya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Jadi ini bisa dikatakan apakah rawan? Ya agak sedikit rawan ini Pisces di masalah keuangan. Meskipun saya merasakan secara energi keuangan sih insya Allah rezeki kalian masih lancar, masih milih gitu loh. Ya, cuman itu tadi, ketika kalian tidak bisa memanage sebuah keuangan ataupun tidak bisa mengolah keuangan itu sendiri, ya nanti kalian akan terperosok. Nah, seperti itu loh. Ya, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu keempat ya bulan Januari ini, yang akan kamu rasakan tentang asmara ini kelihatannya Pisces waspada ya. Kelihatannya komunitas terbesar Pisces mungkin akan ada sebuah kekecewaan gitu. Nggak tahu ini kecewa masalah apa. Cuman di sini apakah berat tidak? Mungkin hanya apa ya? Ada mungkin perselisih pahaman, mungkin secara hati kalian sama pasangan ya kebetulan saja tidak klik. Nah, itu saya rasa wajar lah kira-kira seperti itu. Nah, ketika kalian di 3 hari ke depan masih baik-baik saja, masih aman-aman saja, artinya apa? Artinya meskipun di sini muncul adanya Three of Swords, 3 pedang menusuk hati, ini apa ya? Bisa dikatakan simbol bahwa mungkin ini kejadian masa lalu kalian. Jadi kalian ini masih terbawa rasa trauma ataupun masih terbawa rasa traumatik masa lalu kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Bisa saja ya, ini bukan berarti 3 hari ke depan kalian mengalami sebuah problem ya tidak begitu juga ya, nantinya bisa saja seperti itu, bisa saja ini adanya rasa trauma masa lalu. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin saking sakit hatinya kalian ya, mungkin tersakiti sampai sedalam-dalamnya, kira-kira seperti itu. Jadi ini masih terbawa sobat gitu loh ya, masih terbawa sampai saat ini.
terkadang muncul diingatan lah, apalah. Itu yang membuat mungkin rasa kecewa, rasa sedih, rasa sakit hati, rasa trauma, kira-kira seperti itu. Nah, makanya tinggal nanti bagaimana 3 hari ke depan, gitu loh. Ketika 3 hari ke depan kalian masih aman-aman saja, ya artinya apa? Artinya masalah bacaan ini ya mungkin bisa saja ini rasa traumatik kalian masa lalu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, begitu sebaliknya ketika mungkin nanti di 3 hari ke depan memang ada sebuah kekurang cocokan antara hati kalian sama pasangan, ya mungkin timbul selisih paham sedikit lah, ya mungkin tidak terlalu berat. Ya memang ini juga ya akan kalian rasakan juga gitu loh. Artinya ya akan ada ketepatan, akan ada keresonetan juga. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi waspada untuk komunitas terbesar Pisces. Lanjut ya. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir ini 50-50 ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada yang diuntungkan, ada yang mungkin masih stuck energinya. Kira-kira seperti itu ya. Untuk masalah kerezekian ataupun keuangan sih saya rasa Pisces tidak terlalu terpuruk ya. Gitu loh. Sekali lagi kalian tidak terlalu terpuruk, hanya saja mungkin secara keuangan harus bisa mengontrol, harus bisa menjaga. Jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan jika kalian tidak mau terperosok. Ya, cuman saran saya juga coba dengarkan nasihat-nasihat orang lain. Jadi jangan terlalu percaya diri yang berlebihan. Kira-kira seperti itu. Intinya dahulukan kepentingan, jangan keinginan di sini. Kira-kira seperti itu. Apakah nanti akan ada rezeki-rezeki baru? Bisa saja. Ini Pisces masih diuntungkan loh ya. Bisa saja akan ada hantaman rezeki-rezeki baru. Cuman ingat ya, kalian di faktor asmara kenapa kok sampai sulit ya. Ini tadi saya mendapatkan petunjuk ya. Ini kali ini banyak dari sahabat Pisces yang memang tertembak. Ada orang yang iri, ada orang yang toksik ya, yang nggak suka melihat asmara kalian tuh bahagia, melihat kalian itu rukun sama pasangan kalian, entah yang masih PDKT, entah yang pacaran, apalagi yang sudah menikah. Ini waspada. Gitu. Banyak orang-orang sekeliling kalian ataupun sekitar kalian ataupun orang-orang yang kalian kenal ini mereka tidak mau melihat kalian itu hidup bahagia, hidup rukun, hidup harmoni sama pasangan kalian. Makanya banyak orang yang iri, akhirnya kalian tertembak, dikirim adanya sebuah energi black magic. Makanya sering terjadi banyak kekacauan ini asmara Pisces. Nah, cuman tetap ya Pisces disarankan apapun yang terjadi sikapi dengan dewasa ya. Jangan didahulukan emosi. Redam emosi biar tidak semakin memanas. Karena masalah ini bukan alami gitu loh, tapi dipaksa oleh energi-energi jahat dari kiriman seseorang yang untuk menghancurkan asmara kalian, biar suasana asmara kalian panas lah. Ya, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi saran saya ketika memang kalian merasakan hal-hal yang di luar logika, mungkin mulai dulu ataupun kemarin ya, sampai saat ini pun ketika banyak yang bermasalah di asmaranya, kurang bisa mendapatkan kestabilan ya, saran saya dibuka aura biar bagus. Karena bagaimanapun ya, ketika aura kalian terbuka itu insya Allah bagus. Kerezekian, kepositifan itu akan sering menghadiri hidup kalian. Nah, ketika kalian mungkin kurang bisa bagaimana sih caranya untuk membuka aura ya, cari orang-orang di bidangnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Biar bagus sobat. Jangan dibiarkan. Ketika kalian biarkan, sering saya mengatakan ini akan berimbas ke yang lainnya. Ada sendatan, ada kesialan-kesialan, terus berputar-putar seperti itu Pisces. Jangan disepelekan gitu loh. Seandainya kalian mengatakan nggak masalah lah asmara saya seperti itu, yang penting pekerjaan, misal nih pekerjaan ataupun rezeki saya masih lancar kok, masih aman loh, jangan bilang seperti itu. Karena apapun itu nanti itu pasti berimbas. Kalau sudah berimbas baru kalian bisa merasakan adanya kesedihan ya. Kan seperti adanya kekecewaan, karena kan jelas sobat gitu loh. Rasa kecewa, rasa bersedih itu pasti munculnya di belakang gitu loh. Ya, jangan sampai itu terjadi sama kalian. Nah, kira-kira seperti itu harus kita jaga, harus kita kontrol. Nah, seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Sekali lagi, kalau masalah pekerjaan ini 50-50, kemungkinan akan ada kejutan buat kalian. Minimal masalah suasana pemikiran dan hati ada ketenangan. Nah, yang 50% lagi ini waspada. Mungkin energi kalian masih stuck dan mungkin masih sulit untuk mendapatkan kestabilan. Nah, kalau untuk yang
yang keuangan ataupun kerezekian, ini insya Allah lah komunitas terbesar masih diuntungkan kalian. Hanya saja dipesankan harus benar-benar dikontrol masalah pengeluaran. Saya merasakan di sini memang pengeluaran kalian mungkin akhir-akhir ini agak besar gitu loh. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai kalian terperosok. Akhirnya yang bingung nanti kalian sendiri. Karena apa? Keuangan semakin menipis dan menipis. Nah, seperti itu ya. Oke sobat ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ya, ini semua bersifat general reading, energinya itu luas mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah ketika kalian ingin ada sebuah kejelasan atau ketepatan, keakuratannya, silakan konsul secara pribadi. Biar saya mengetahui nama kalian, maka kalian yang konsul itu ketika memang ada problem atau masalah, saya akan berikan solusi saran terbaik sampai ketemu titik terangnya. Seperti itu, apalagi ketika memang nanti terdeteksi adanya penutupan aura ya, saya akan bantu untuk membukanya kembali biar netral ya, biar terbuka kembali, biar terpancar kembali ya, biar langkah kedepannya itu semakin tertata. Karena apa? Karena kepositifan, kerezekian dan lain-lain itu akan sering masuk karena sudah kita hancurkan dinding penghalangnya. Kira-kira seperti itu ya, kita hilangkan energi black magic-nya. Nah, seperti itu. Oke sobat ya, tetap intinya ya, pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, aminkan karena ucapan adalah doa. Nah ketika memang ada pembacaan yang buruk, sering saya mengatakan kalian harus lebih waspada ya, sikapi sesuatunya dengan pemikiran ataupun hati yang dingin. Jangan dituruti emosi karena orang yang emosi pasti akan menyesal. Kan seperti itu ya. Dan satu lagi, saya yakin ya, semua sahabat basis mau nasibnya itu berubah. Nah, bagaimana caranya? Ya tetap ada 3 poin ya. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa ya. Nomor 2, ikhtiarkan ya. Jangan pernah menyerah. Nomor 3, perjuangkan sahabat. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah, kita ikhlas dan yakin pasti nasib berubah. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orangnya sendiri nggak mau berusaha, nggak mau berjuang keras untuk mengubah nasibnya sendiri. Nah kan seperti itu ya. Beda ketika kalian ingin ada sebuah perubahan nasib tapi kalian santai ataupun tidak menjalankan ketiga poin itu, salah satunya ya nanti kesulitan. Nasib kalian ya itu saja, semakin berjalannya waktu, semakin terpuruk kalian. Itu pasti, itu sudah hukum sobat, itu sudah hukum alam, pasti itu tidak akan ada perubahan. Nah, semakin terpuruk, semakin banyak kesialan-kesialan terus itu. Seperti itu ya. Oke ya, intinya dari semua kesimpulan ya, percaya tidak percaya apa yang sudah saya beritakan ya, saya kembalikan lagi sama kalian. Karena apa? Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya kembalikan lagi masalah resonate atau tidaknya. Kan seperti itu. Yang jelas ketika ingin resonate ya silakan secara privat. Seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat basis, kalian harus tetap semangat, apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.